ekspresi mbaknya ya sampai segitu. Ya ada sih yang seperti ini ya, tahu benar yang mana, yang salah yang mana, tapi jangan sampai kesalahan berulang. Jadi oke, balik lagi kita di konten work life reaction. Mohon maaf nih teman-teman yang sudah subscribe, kemarin agak terlambat upload video panjang baik lunchtime talk maupun work life reaction dan family time karena ada keperluan keluarga kemarinnya. Oke, sekarang kita mulai aktif lagi. Yang pertama kita mulai dari work life reaction, langsung aja tanpa basa-basi. Oke, check it out. Langsung saja ke video yang pertama, ini dari Aruna Indonesia. Pertanda kamu harus proper saat interview. Aku pernah interview, ini lucu sih. Kelihatannya obrolan HRD nih teman-teman. Ini maksudnya dari propertinya, maksudnya yang tadi balik lagi nggak proper. Dia on cam, tapi anak baru lulus, tapi pinter. Anak IT gitu, baru lulus, backgroundnya itu spray Doraemon. Mungkin nggak, itu mungkin apa? Zoomnya dia. Aku juga tuh pernah pengalaman nih, walau levelnya head. Oke. Head belum. Spray juga. Bukan. Filternya tuh kayak di planet-planet gitu. Oke. Nah, cuma ada yang background tuh yang kayak bisa gerak sendiri tuh. Mana kita ada yang loncat, ada gitu tuh. Jadi kita fokus sama orangnya, apa yang di belakangnya. Oke teman-teman, ya itu tadi ya, penting sekali untuk proper apalagi saat interview. Ya masa sih walaupun baru lulus misalnya saat interview dengan HR kita backgroundnya Doraemon. Jadi syaratku buat teman-teman yang mau interview di level apapun itu pastikan searching dulu tentang komponen profilnya, seperti apa, serius kah dan sebagainya. Tapi ya sebaik mungkin saat kita interview berpakaian yang rapi, karena kadang ya memang kesan itu sangat mendukung. Walaupun kita pintar tapi terlihat tidak siap misalnya, itu nggak bagus juga. Oke, kita lanjut ke next video. Ini dari TikTok teman-teman, kita juga sudah punya akun TikTok, nanti bisa di follow juga. Oke, ini soal dunia kerja keras bos dari Nah Family. Kita coba tonton ya. Dunia kerja keras bos. Kita yang capek lembur dan capai target, orang lain yang dapat penghargaan, pengakuan, dan juga bonusnya. Ekspresi mbaknya ya sampai segitu. Ya ada sih yang seperti ini ya teman-teman. Ada ya, saya nggak bisa bilang di dunia kerja itu pasti ada perpolitikan juga, tapi yang terpenting gini, satu note yang sangat menarik teman-teman, bahwa rezeki tidak akan tertukar. Jadi yang penting teman-teman bekerja sesuai dengan jalurnya, berikan kemampuan yang optimal, yang terbaik. Saya yakin rezeki itu tidak akan pernah tertukar, baik soal gaji, karir maupun pendapatan. Hanya ya memang kadang-kadang hal yang seperti apa yang dimaksud Mbak ini ada di dunia kerja. Oke, next video. Lanjut lagi dari TikTok juga, ini soal bahasa corporate saya tidak bisa menurutnya mereka ini ya. Oke, kita tonton. Reza, Ya, apa bahasa korporatnya saya tidak bisa? izin Bu untuk menawarkan alternatif solusi lain sesuai dengan fokus prioritas kita saat ini. Oke, makasih Kak Reza. Nah, kalau Kela gimana nih? Izin Pak, terkait sumber daya yang terbatas untuk mengejar proyek ini, kira-kira apakah ada alternatif lain yang dapat dipertimbangkan? Oke, makasih Kak Reza. See you. Izin Pak, melihat proyek ini yang memiliki fokus yang sangat tinggi, ada arahan yang bisa saya pelajari. Oke, makasih Kak Dani. Thank you. Mohon izin Pak, melihat tingkat kepentingan proyek ini yang sangat tinggi, apakah boleh saya maksimalkan tingkat waktunya supaya hasilnya lebih optimal? Oke, makasih Kak Gini. Oke. Ini ada dua sisi kalau menurutku ya teman-teman. Sisi yang pertama itu sarkas ya, artinya saat bilang tidak bisa harus ada basa-basi seperti apa, menggunakan bahasa-bahasa bagus seperti ini untuk menolak dan mengatakan saya tidak bisa. Tapi ada sisi yang kedua menurutku juga, bahwa
dalam berbicara etika itu sangat penting. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, etika, attitude itu sangat penting sehingga si yang menerima informasi dari kita itu bisa mencerna, bisa menerima informasi dengan baik. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu etikanya kurang, saya kira hasil yang dihasilkan juga tidak begitu baik. Oke, menarik ya itu tadi dari TikTok. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dari Fakta Menarik channelnya, tapi ini yang ditampilkan itu komika ya. Kita coba lihat. Oke. Di dunia kerja, kita kadang suka mikir, dia orang kok nggak ada inisiatifnya banget ya hidupnya ya, gitu. Padahal kan salah satu ciri orang ini punya kepemimpinan adalah kalau punya inisiatif. Setuju. Prediksi gua, kenapa orang nggak punya inisiatif? Karena pada suatu hari di masa lalu, ketika mereka melakukan inisiatif dan salah, mereka dimarahin. Akhirnya mereka takut punya inisiatif karena nggak pengen dimarahin lagi. Padahal punya inisiatif itu luar biasa keren. Inisiatif itu kan berarti dia punya niat, lalu punya kemampuan untuk berpikir sesuatu sebagai bentuk alternatif dan punya kemampuan untuk eksekusi. Itu skill set yang luar biasa. Oke, itu tadi dari Pak Anji Pragiwaksono ya. Ini juga kadang-kadang untuk leader ya teman-teman. Kesalahan dalam pekerjaan itu ketika bawahan misalnya atau rekan kerja memberikan inisiatif dan salah, itu tidak harus langsung dijustifikasi. Tapi bukan kesalahan yang berulang-ulang ya teman-teman. Artinya dalam proses menuju yang benar kita mungkin perlu salah kayak gitu. Tetapi bukan salah yang berulang. Ketika kita melakukan kesalahan dan itu kesalahan pertama misalnya karena kita belum terbiasa melakukan itu baik untuk kita bahwa tahu benar yang mana, yang salah yang mana, tapi jangan sampai kesalahan berulang. Jadi teman-teman buat yang leader saranku adalah perlu dilihat, perlu dinilai bahwa itu kesalahan yang pertama atau kesalahan yang sudah berulang. Eksekusinya akan berbeda kalau menurutku. Kalau kesalahan pertama itu perlu bimbingan, kalau kesalahan yang sudah berulang itu kadang-kadang kita harus berikan punishment supaya kesalahan itu tidak berulang. Oke, menarik sekali dari Panji tadi ya pesannya. Selanjutnya kita ke YouTube lagi, ada Gaji Host Live. Oke, kita tonton. Berapa sih gajinya? Pak satu. Halo kak, maaf ganggu, boleh nanya nggak? Boleh kak. Nama kakak siapa? Dewa. Kak Dewa, boleh tahu nggak pekerjaan kakak tuh apa? Kerja sebagai host live di TikTok dan di Shopee. Boleh tahu nggak gajinya tuh sebulan berapa kak? Gajinya 1,8. 1,8 ya? Berapa jam kerja kak? Jam kerjanya 6 jam kerja kak. Oke, makasih banyak ya kak udah wawancara. Thank you kak Dewa. Oke, ini tadi ya di tahun-tahun ini memang jenis pekerjaan itu banyak sekali ya teman-teman. Ada sampai host live dengan gaji 1,8 juta untuk live di TikTok dan di Shopee. Cuman saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman sudah dengar ya, bukan sudah pernah dengar, sudah dengar bahwa TikTok Shop itu ditutup. Apakah berdampak ke teman-teman seperti ini atau tidak ya? Saya kira mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik untuk masalah TikTok Shop ini ya, baik dengan pemerintah, UMKM dan sebagainya, bagaimana nanti dikelola dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke TikTok. Ini dari Harry Hore, soal dunia kerja adalah proses. Dalam dunia kerja tuh nggak semua orang langsung ada di posisi enak. Berat tantangannya. Apalagi lu nggak punya orang dalam. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dijalanin tuh ada tuh rasa pengen nyerah. Udah mulai jelek-jelekin atasan ya kan. Tapi itu namanya proses. Nikmatin, jalanin. Nanti nggak berasa, tahu-tahu bini lu ngomel-ngomel masalah duit bulanan. Lu udah mulai pusing tuh, biaya sekolah anak makin mahal. Udah mulai stres. Kenapa aku bisa bertahan selama ini? Oke teman-teman, itu menarik sekali ya, betul sekali bahwa walaupun ini sarkas ya, walaupun dia menyampaikannya
dalam tanda kutip lucu-lucuan. Tapi betul, dalam dunia kerja itu proses. Memang betul yang dibilang orang dalam, politik ada di dunia kerja. Hanya saja sekali lagi teman-teman, berikan yang optimal, berikan kemampuan terbaik yang kita punya. Sekali lagi, saya ulang lagi bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Artinya ketika kita memberikan sesuatu yang baik, insya Allah kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik juga, termasuk di dalam dunia kerja. Artinya notnya adalah berikan yang optimal dan lakukan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke video terakhir di konten minggu ini. Oke, kita tonton. Kesalahan terbesar saya dulu adalah saya berpikir bahwa ketika kita baik dan tulus pada seseorang, orang itu juga akan baik dan tulus kepada kita. Akhirnya saya mengerti bahwa itu cuma dalam pikiran saya saja. Bukan begitu cara dunia bekerja ternyata. Ini keren banget ya kontennya dari Pak Abdi Suwardir, bahwa gini sih teman-teman, kadang-kadang ya kita sudah baik pun, kita berperilaku baik, kita baik ke semua orang, kita tulus ke semua orang, belum tentu kita mendapatkan hal yang baik teman-teman, apalagi jelek. Jadi kalau menurutku sekali lagi pastikan bahwa kita menjadi orang yang tidak jahat lah at least, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik juga ke dalam kebalikannya. Jadi teruslah berbuat baiklah, walaupun kadang-kadang kebaikan kita itu tidak dibalas dengan kebaikan juga, nanti biar Tuhan aja yang balas ya. Itu aja teman-teman konten kita di Work Life Reaction, rada serius-serius ya, yang lucu mungkin 1-2, tapi sebagian besar serius-serius ini, walaupun ada yang sarkas dan sebagainya. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa mengambilkan manfaatnya dari konten kita hari ini. Support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Tonton juga konten-konten saya yang lain, ada quote of the day, ada lunchtime talk, ada family time, dan juga yang pasti Work Life Reaction. Follow juga akun Instagram Pak Nanda EA seperti yang di sini. Follow juga akun TikToknya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses untuk teman-teman semua. Sekali lagi, notnya untuk konten kali ini adalah lakukan yang terbaik, berikan yang optimal. Karena ketika kita sudah baik pun belum tentu kita mendapatkan hasil yang baik. Salam sehat, salam semangat, bye.